Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka majelis kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan bait ke-27 dari matan Muqaddimah Jazariyah. Ya, walaupun Al-Imam Ibnu Jazari tidak memberikan nama khusus, ya, beliau tidak membagi matan Muqaddimah Jazariyah itu menjadi bab-bab tertentu. Jadi nggak ada seperti Tuhfatul Atfal, ya. Kalau Tuhfatul Atfal, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri itu memang mencantumkan nama dari bab-bab yang ada di dalam matan beliau. Namun kalau kita melihat konteks dari isi matannya, di sini bisa dibagi pembahasannya berdasarkan isi dari matan tersebut. Secara umum di sini kita akan membahas tentang tajwidul Quran. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Apa artinya? Wal akhdhu bit tajwid, mengamalkan tajwid itu hatmun lazimu, kewajiban yang hukumnya tetap bagi setiap muslim mukallaf. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, ya, siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah sampai mengubah makna, ya, maka ia berdosa. Nah, kita bisa lihat di sini. Dalam bait ini Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa wajib hukumnya mengamalkan tajwid pada saat membaca Al-Qur'an. Namun perkataan beliau ini yang mengatakan bahwa mengamalkan tajwid itu wajib, itu butuh dirinci, butuh dijelaskan. Maksudnya gimana wajibnya itu? Karena istilah wajib itu bisa berbeda maknanya sesuai konteks, ya, apalagi sudah masuk ke ranah cabang ilmu yang berbeda, gitu. Nah, di sini butuh kita rinci agar tidak terjatuh pada sikap tafriq, meremehkan maupun ifrat, berlebihan. Al-Imam Al-Jazari mengatakan dalam An-Nashr, kita baca artinya aja, ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya umat ini sebagaimana mereka beribadah dengan mengkaji pemahaman makna-makna Al-Qur'an dan menegakkan hukum-hukumnya, maka mereka juga beribadah dengan cara memperbaiki lafaz-lafaz Al-Qur'an dan menegakkan huruf-hurufnya sesuai dengan sifat yang telah ditalaqqikan dari para imam ahli qiraah yang tersambung sanadnya ke hadirat nabawiyah dengan bahasa Arab yang paling fasih, di mana tidak boleh bagi kita untuk menyelisihi sifat-sifat tersebut atau menyimpang darinya. Adapun manusia dalam mengamalkan semua itu, menegakkan huruf Al-Qur'an dan menyempurnakan sifat-sifatnya, terbagi pada 3 golongan. Nah, jadi beliau di sini mengatakan bahwa ada 3 golongan besar yang dibagi berdasarkan di sini konteksnya adalah untuk pembaca, ya, pembaca Al-Qur'an. Nah, pembaca Al-Qur'an dibagi menjadi 3 golongan besar. Nah, begitu. Yang pertama, muhsin.
Apa? Muhsin apa? Ma'jur. Yang kedua musi asim. Yang ketiga musi ma'zur. Oke. Maksudnya gimana? Nanti kita jelaskan. Jadi seseorang yang tidak mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran tidak bisa otomatis kita vonis sebagai orang yang berdosa. Gak bisa kita katakan langsung ya, ketika orang nggak mengamalkan tajwid, orang nggak mengamalkan tajwid, terus dia langsung berdosa gitu. Nggak begitu konsepnya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ia termasuk ke dalam orang yang mendapatkan uzur. Disesuaikan dengan 3 kelompok tadi. Jadi kita harus melihat 3 kelompok tadi. Karenanya Nazim Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr mengatakan bahwa orang yang berdosa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk belajar melafalkan huruf-huruf dengan fasih. Dia punya kemampuan itu, ya. Dia punya aksesnya, ya. Dia terlahir dengan normal, gitu ya. Dia tahu tempat belajar nih. Oh, misal di RT berapa, gitu. Oh, ada itu tempat belajar tahsin, gitu ya. Dia punya aksesnya. Dia bisa, dia punya waktunya. Dia ada waktu untuk belajar, tapi dia nggak serius atau nggak mau bahkan untuk belajar. Nah, itu yang berdosa adalah yang seperti itu. Ia kemudian membaca dengan pelafalan-pelafalan yang buruk dan merasa cukup dengan hal tersebut. Bahkan bersikap sombong ketika diberikan nasihat dan tidak mau memperbaikinya. Sedangkan orang yang sudah belajar namun lisannya masih terasa berat, orang udah belajar nih, ya, dia sudah semangat, ya kan, ya, hadir dalam halaqah tahsin gitu ya, sepekan berapa kali gitu kan misalnya. Tapi dia masih berproses, masih banyak koreksiannya gitu, masih terus dilatih, ya kan. Atau orang yang tidak menemukan guru yang baik untuk membimbingnya belajar, dia nggak punya akses, dia nggak tahu kemana dia harus belajar, nah, gitu. Dia nggak tahu dia harus belajar kemana, dia nggak mendapatkan informasi atas guru yang mungkin. Ini kalau kita mau belajar nih ke sini nih, nah, dia nggak tahu, dia nggak dapat informasi itu. Maka tentu termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan uzur. Nah, itu yang diuzur gitu. Kalau dia udah belajar tapi masih banyak koreksian gitu ya, masih butuh perbaikan yang cukup banyak, nah, asalkan dia masih belajar, maka dia mendapatkan uzur. Dan juga seseorang yang dia tidak mendapatkan akses untuk belajar, dia nggak tahu harus belajar kemana, dia nggak punya informasi guru yang mungkin itu di mana gitu ya, sehingga dia nggak tahu mau belajar kemana gitu. Nah, orang yang seperti itu juga diuzur, mendapatkan uzur. Cuma kalau sekarang, kalau konteksnya itu yang nggak dapat informasi tadi, kayaknya sangat-sangat minim di zaman sekarang, kecuali yang pelosok banget ya. Orang yang di pelosok banget, kalau orang di kota kayaknya lagi scroll sosmed aja pasti ada itu, nomor 1-2 tentang perbaikan bacaan Al-Quran, pasti kan. Sekarang udah banyak banget, ya kan. Jadi sepertinya itu bisa dikatakan sangat-sangat minim bisa terjadi, kecuali yang di pelosok, karena masih ada ya yang nggak mengenal dunia luar, yang nggak megang HP gitu, masih ada. Gitu. Tapi itu konteksnya adalah kalau dia tidak kepo gitu ya. Maksudnya kalau dia udah kepo, udah pengen tahu gitu ya,
tapi tetap gak dapat juga informasinya, yaitu dapat uzur. Tapi kalau benar-benar bodoh amat gitu ya, nggak mau tahu lah, ya udah saya gini aja. Nah itu kita harus waspada ya dengan kondisi yang seperti itu. Karena khawatir ini masuk ke golongan yang kedua, musi athim gitu. Selain itu, kebanyakan ulama telah membedakan bagian-bagian dalam ilmu tajwid yang apabila ditinggalkan bisa mengakibatkan dosa dengan bagian-bagian yang apabila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Jadi konteksnya dalam pengamalan ilmu tajwid maka harus dirinci, karena dalam ilmu tajwid sendiri ada bagian yang ketika diamalkan dia itu harus diamalkan gitu ya. Ada bagian dari ilmu tajwid yang memang harus diamalkan. Kalau misal dia ditinggalkan, dapat mengubah makna dari Al-Quran, dan itu tidak dibenarkan. Namun juga ada bagian dari ilmu tajwid yang ketika tidak diamalkan tidak mengubah makna dari Al-Quran. Jadi harus dirinci mana yang memang harus diamalkan. Jadi ada bare minimumnya. Jadi orang itu minimal sampai ke tahap ini nih gitu. Nanti setelahnya itu bersifat kesempurnaan saja gitu. Nah ini tadi kita bahas ya 3 golongan ini. Yang pertama, muhsin ma'jur adalah orang yang membaca Al-Quran dan dia benar bacaannya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musi asim itu adalah orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya tidak benar, ya keliru ya, dan dia mendapatkan dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Yang pertama tadi sudah disebutkan, orang yang punya akses untuk belajar ya, baik itu dari kemampuan fisik ya kan, waktu dan lain-lain. Dia punya informasi juga harus belajar kemana gitu kan, tapi dia nggak mau, bodoh amat gitu. Ya udah saya begini aja. Nah yang seperti itu dikhawatirkan masuk, ya itu masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Juga misal sudah diberitahu nih, misal ada orang ngasih informasi kan, oh ini belajar Al-Quran yang bagus di sini nih, tapi dia nggak mau menggubris sama sekali. Nah itu ya. Atau ada orang yang seperti ini. Dulu Anda sempat menemukan ya, ada orang yang seperti ini. Oh, masuk surga itu kan jalannya banyak gitu. Bisa lewat sedekah gitu, bisa lewat puasa. Udahlah saya lewat yang sedekah aja misalnya gitu. Banyak uangnya ya kan. Udahlah nggak usah belajar ngaji gitu, ya masuk surga lewat sedekah aja. Betul, memang jalan untuk masuk surga itu ada banyak ya kan, tapi ada bare minimumnya gitu. Mana yang menjadi kewajiban dan mana yang sunnah gitu ya. Mengamalkan tajwid dalam Al-Quran, dalam baca Al-Quran, konteksnya adalah minimalnya tadi dia tidak sampai mengubah makna. Itu wajib bagi seluruh pembaca Al-Quran, mau awam ya kan, pokoknya seluruh umat muslim. Dia general, umum. Jadi kalau membaca Al-Quran, ini konteksnya pengamalan ya, bukan belajar teori tajwidnya, tapi baca Al-Qurannya. Kita baca Al-Quran, mengamalkan tajwid dalam baca Al-Quran yang sampai pada batasan minimal itu tidak mengubah makna, itu wajib bagi seluruh pembaca Al-Quran. Jadi kalau misal ketika dia masih ketika baca Al-Quran masih ada bagian-bagian yang berpotensi mengubah makna atau jelas banget gitu ya, seperti apa contohnya? Mengubah huruf ya kan,
ngubah huruf, ngubah harokat, nambah ngurangin huruf. Nah, itu bisa ya pokoknya berkaitan dengan i'rab dan makna. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke dalam golongan yang ini. Dia belum sampai pada batas minimal. Nah, seenggaknya kalau mau milih gitu ya, masuk surga lewat pintu sedekah misalnya, selesain dulu yang wajib-wajibnya gitu ya. Yang wajib-wajibnya selesain dulu, nanti yang itu baru digeber, dar, all in. Gitu ya. All innya sedekah. All in sedekah. Tapi yang ini jangan ditinggalin ini wajib soalnya. Ngamalinya wajib. Gitu. Ya. Misalnya contohnya apa? Contoh gampangnya di surah Az-Zalzalah misalnya. Ya, ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ada huruf zal, ada huruf zai. Ya, jangan ketukar. Ada kan kita menemukan kan fenomena misalnya jadi zai semua atau ada yang jadi jim. Ya kan? Idza zulzilatil zai semua. Nah, itu hati-hati. Ya, hal-hal yang seperti ini yang harus dibenahi, ya, penting untuk dibenahi. Dan itu sifatnya umum, ya, untuk seluruh pembaca Al-Quran. Begitu. Terus yang ketiga itu adalah musi ma'dzur. Dia baca Al-Qur'annya keliru, tapi dia mendapatkan uzur. Kenapa bisa mendapatkan uzur? Karena yang pertama, dia membaca Al-Qur'an keliru itu bukan karena nggak belajar, tapi karena masih dalam proses belajar. Jadi sambil dia belajar, sambil diperbaiki bacaannya. Pasti ada yang keliru kan? Tapi dia bukan berhenti belajar. Nah, belajar di sini menjadikan dia mendapatkan uzur. Yang kedua, bisa jadi dia tidak mendapatkan akses untuk belajar. Entah dia nggak dapat informasinya, ya, atau kondisi-kondisi yang lain. Begitu. Kita lanjutkan. Di sini Asy-Syaikh Utsman Ibn Sulaiman Murad mengatakan dalam kitab beliau As-Salsabilus Syafi tentang lahan. Kita baca, wal lahnu qismani jaliyun wa khafi kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Dan lahan itu ada dua jenis, lahan jali dan lahan khafi. Keduanya haram, namun sebagian ulama qiraat berbeda pendapat mengenai hukum lahan khafi, apakah ia haram atau makruh, ya. Ammal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Adapun lahan jali adalah kesalahan dalam masalah tata bahasa, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna. Itu berkaitan dengan i'rab. Makanya biasanya yang lahan jali itu gampangnya dia dikaitkan dengan i'rab dan makna. Ya, karena ada yang mengubah i'rab tapi maknanya nggak berubah. Nah, gitu. Dan itu tetap masuk kepada lahan jali. Ammal khafi fa khada'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Sedangkan lahan khafi adalah kekeliruan dalam 'urf, tata cara kesempurnaan membaca Al-Qur'an yang telah disepakati ulama qiraat. Jadi ketika sudah sampai di batas minimal tadi, dia berkaitan dengan i'rab dan makna udah selesai nih. Nah, udah cum laude gitu kan. Nah, setelah itu ada tahapan berikutnya, yaitu menyempurnakan standar bacaan tadi. Nah,
kesempurnaannya itu disebut dengan apa? Disebut dengan sifat tahsiniyah. Sifat tahsiniyah atau tazyiniyah. Nah, yang berkaitan dengan sifat tahsiniyah itu kalau dia kurang, nah itu masuknya ke lahan khafi. Begitu. Misalnya apa contohnya? Huruf shad kurang tebal, ya. Bukan enggak tebal sama sekali, bukan. Dia udah tebal tapi kurang tebal, gitu. Huruf apa lagi? Gimana? Huruf ra? Tipis kebalik-balik. Ya. Misal ro yang seharusnya tebal baca tipis gitu ya. Nah, dia bukan ngubah huruf ro-nya, hurufnya tetap dibaca ro gitu kan. Tapi yang seharusnya tebal baca tipis gitu. Nah, itu tahsin. Apalagi misalnya huruf ha, buhahnya kurang jelas. Nah, itu sifat tahsiniyah juga. Dia bukan enggak ada sama sekali buhahnya. Bukan jadi huruf ha gitu, enggak. Kalau jadi huruf ha ya lahan jali. Tapi dia cuma kurang, ya. Dia udah ada buhahnya itu, cuma kadarnya kurang tampak, kurang jelas. Nah, jadi belum sempurna. Nah, itu masuknya ke lahan khafi, ya, dan lain-lain. Dan tidak mengubah makna kandungan Al-Quran. Nah, jadi kalau lahan khafi itu tidak mengubah makna kandungan Al-Quran, ya kan? Kalau kita baca sodnya kurang tebal, mengubah enggak? Enggak, dia kan tetap sod, ya kan? Kita baca apa lagi? Yang sering shin misalnya, shinnya kurang tafash, gitu ya. Tafashnya kurang. Nah, dia ngubah enggak? Enggak. Ya tetap shin, ya kan? Tetap shin, tetap beda dengan sin gitu. Kecuali dia udah sama banget kayak sin, ya berarti jadi sin. Itu ngubah shin menjadi sin. Nah, itulah jali. Contohnya seperti tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, itu ya. Nah, dalam bait tadi, Syekh Utsman Murad menyebutkan dua jenis lahan yang dikenal dalam tilawah Al-Quran, yakni lahan jali dan lahan khafi. Para ulama sepakat akan keharaman lahan jali. Nah, ini yang harus kita tekankan pada keumuman pembaca Al-Quran. Jadi misalnya kalau teman-teman dapat amanah mengajar, ya, terkhusus kalau audiensnya itu masyarakat umum, nah, berarti yang pertama harus ditekankan, nah ini berkaitan dengan lahan jali, karena itu standar minimalnya. Jadi harus terbebas dari lahan jali. Bahkan ada di sebagian event gitu ya, sebagian event tahsin itu kalau untuk surah Al-Fatihah, misal ada daurah Al-Fatihah gitu kan, itu dia bukan mengeluarkan ijazah surah Al-Fatihah, bukan, tapi mengeluarkan sertifikat terbebas dari lahan jali. Nah, gitu. Ada ya, kayak gitu. Boleh. Hah? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Ajukan strategi. Jadi supaya seenggaknya kalau apa, untuk laki-laki ya, supaya fenomena ketika COVID kemarin, ya. Jadi kita bisa lihat fenomena itu banyak di sosial media bahwa para suami nggak berani untuk jadi imam. Wah, problem kan? Biasanya selalu ke masjid, ya kan? Pas COVID nggak bisa ke masjid, jamaah sama istri sama anaknya di rumah. Nggak berani, ya kan? Nah, itu suatu yang perlu kita benahi bersama. Jadi seminimal-minimalnya terbebas dari lahan jali gitu. Namun para ulama berbeda pendapat akan keharaman lahan khafi.
Jadi kalau lahan jeli itu dah pasti haram ya. Ulama sepakat. Kalau lahan khafi beda pendapat. Di sini disebutkan Al-Allamah Mula Ali Al-Qari dalam kitab Al-Minahul Fikriyah. Beliau mengatakan, dan tidak diragukan lagi bahwa bagian ini maksudnya adalah menyempurnakan hukum-hukum tajwid yang tidak berkaitan dengan perubahan lafaz. Bukanlah termasuk fardu ain yang dapat berkonsekuensi dosa besar apabila meninggalkannya. Nah, ini maksudnya sifat tahsiniyah tadi, ya kan? Namun ada kekhawatiran bahwa padanya juga terdapat hukuman dan ancaman. Jadi maksudnya bagi orang yang sudah bisa menyempurnakan sifat tahsiniyah tapi dia sengaja nggak ngamalin gitu. Nah, itu khawatir dengan meninggalkan tersebut padahal dia sudah bisa. Itu khawatir juga terdapat hukuman dan ancaman, bahasanya di sini. Hukuman dan ancaman atas perilakunya tersebut. Sebetulnya kan dia bisa ngamalin, tapi ditinggalkan karena dia beranggapan oh nggak apa-apa lah gitu ya. Karena kan nggak wajib gitu misalnya. Adapun mengkhususkan kewajibannya pada saat membaca Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh sebagian penyusun Syarah Muqaddimah Jazariyah bukanlah termasuk pendapat yang tepat dalam bab ini. Nah, di sini Al-Allamah Mula Ali Al-Qari mengkritik pendapat sebagian pensyarah yang menghukumi secara mutlak seluruh bagian ilmu tajwid dalam satu payung hukum yang sama. Pokoknya ngamalin ilmu tajwid itu wajib. Ya, itu ya. Ada mengatakan demikian. Nah, beliau mengkritik hal tersebut. Menurut beliau, untuk menghukumi ilmu tajwid, kita mesti memisah. Jadi dipisah nih. Ada hal-hal yang berkaitan dengan i'rab dan makna, dengan hal-hal yang berkaitan dengan penghias atau penyempurna bacaan. Itu sifat tahsiniyah tadi. Karenanya dalam permasalahan yang berkaitan dengan i'rab dan makna, beliau dengan tegas mengatakan, ammal lahnu al-mughayyir fa haramun bila khilaf. Adapun lahan yang dapat mengubah huruf dan mengubah i'rab dan makna ya, yang berkaitan dengan i'rab dan makna, maka hukumnya haram bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat gitu. Demikian. Oke. Sampai di sini difahami? Jelas? Yes, oke. Itu yang tanyain. Oke, jadi kita dalam konteks dakwah ya, juga harus menyesuaikan audiens gitu. Jadi bahasanya itu dinamis ya. Nah, dinamis. Jadi mana hal-hal yang harus didahulukan yang memang sifatnya urgen gitu ya. Misalnya kita diberikan amanah untuk ngajar tahsin ya kan. Dilihat audiensnya, bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu, kakek-kakek atau nenek-nenek gitu ya, anak-anak atau mahasiswa gitu ya. Gak mungkin kan disamakan semua. Nah, kita bahas rukun qiraat gitu. Audiensnya kakek-kakek, nenek-nenek. Yang penting buat mereka ini hal-hal yang dasar dulu nih. Apa ini? Gitu ya. Hal yang penting dulu. Nah, kalau misal ngucapin zal aja masih jadi zai gitu kan. Ngucapin shin masih jadi sin gitu. Minas syaiton gitu misalnya. Ya kan? Nah, yang urgen dulu kita benahi. Nah, gitu ya.
Kita lanjut ke bait berikutnya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita melalui perantara para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sudah include dengan cara membacanya gitu. Kan Al-Qur'an diturunkan berupa lafaz, pelafalan, bukan apa? Berupa pelafalan, bukan teks, ya kan? Al-Quran itu turunkan berupa pelafalan. Malaikat Jibril baca, ya kan? Nabi Muhammad SAW baca, mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi diwahyukan dalam bentuk pelafalan, bukan dalam bentuk teks, ya, atau lafaz gitu ya. Makanya ada kaidah, ada cara membaca yang memang khusus, yang itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran. An-Nazim Al-Imam Al-Jazari menyebutkan di sini bahwa di antara alasan terkuat kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran satu paket dengan cara membacanya. Jadi nggak dipisah. Misalnya tulisannya begini nih, ya kan? Ini mushaf. Tulisannya begini, nanti cara bacanya gini ya. Nah, enggak. Itu bareng. Karena bukan tulisan. Al-Quran itu diwahyukan bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk pelafalan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran berupa tulisan, namun berupa bacaan yang bisa dilafalkan dan didengar, sehingga Nabi membacakannya kepada para sahabat dengan bahasa yang paling fasih, bi afsahil lughat. Itu bait berapa? Bait setelahnya. Nah, bi afsahil lughat. Ada kan? Muqaddimah ya malah ya. Ya, muqaddimah. Bi afsahil lughat. Para sahabat mendengar dan menyimaknya, kemudian mereka pun membacakannya kepada generasi berikutnya dengan cara baca yang sama dengan yang Nabi bacakan kepada mereka. Demikian seterusnya hingga sampai kepada kita. Nah, ini metode apa ini namanya? Nabi bacain ke sahabat, nanti sahabat bacain ke tabi'in, tabi'in bacain ke tabi'in sampai kita. Ya, apa ini namanya? Talaqi. Jadi talaqi itu bukan sebuah metode baru gitu ya. Ya, talaqi itu sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan Nabi pun bertalaqi, ya kan, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Adapun secara lebih rinci, maka Al-Quran telah sampai pada kita melalui dua jalur. Apa saja? Yang pertama, jalur penulisan mushaf yang disebut dengan istilah at-tadwin. Tadwin ya. Dan jalur periwayatan dari lisan ke lisan, at-talaqqi. Melalui dua jalan inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian dan kemurnian Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an terjaga dari berbagai bentuk perubahan, penambahan. Jadi enggak berubah, Al-Qur'an itu enggak berubah sejak diturunkan. Karenanya kita sebagai umat Islam mesti bangga, karena dengan demikian Al-Quran yang dipegang sebagai kitab suci dan rujukan utama
tetap terjaga keasliannya dalam keadaan utuh dan murni. Ya, Al-Quran itu kan sebagai sumber yang dipegang oleh umat muslim kan, berislam. Sumber pertama kan, setelah Al-Quran baru As-Sunnah. Nah, Al-Quran ini penjagaannya sangat ketat, luar biasa. Setidaknya melalui dua jalur tadi, dari At-Tadwin dan At-Talaqi. Di luar daripada umat Islam, apakah ada metode-metode yang memang terwariskan gitu ya, dari generasi ke generasi seperti yang ada dalam Islam? Oh, nggak ada. Mereka aja misal ketika ditanya, ini sumbernya dari mana? Gitu ya. Oh, ini cetakan ini beda, cetakan ini beda kitabnya ya kan? Di bahasa ini begini, pakai bahasa ini begini, beda-beda. Kalau Al-Quran nggak begitu ya. Al-Quran dijaga. Kita punya sandaran yang kuat dari sisi tadwin tadi dan talaqi. Dan kita belajar pasti ada gurunya kok, nggak cuma ngutip dari Google doang misalnya gitu. Jadi cakupannya itu adalah ilmu gitu, bukan hanya informasi. Ya, banyak orang di zaman sekarang yang mereka punya banyak informasi tapi minim ilmu. Nah, gitu. Apa bedanya ilmu dengan informasi? Apa bedanya? Kita lihat kan zaman sekarang orang punya banyak informasi, dia ngomong ini itu tahu ya, tapi ilmunya minim. Apa bedanya ilmu dengan informasi? Informasi bisa terserah nggak tertata dengan baik. Kalau ilmu Ilmunya udah bisa ilmu tajwid, dan udah tertata. lebih tertata. Kalau informasi Nggak mendalam. nggak mendalam, cuma sekedar tahu doang gitu. Oke, yang lain apa coba bedanya ilmu dengan informasi? Hah? Ilmu sudah teruji. Informasi belum tentu benar. Oke, yang lain? Dari ini apa? Mana? Ayo dong, yang lain. Paham nggak bedanya ilmu dengan informasi? Pengetahuan yang sudah betul sih bahasanya. Itu kalau membahasanya pengetahuan yang sudah final. Pengetahuan hasil dari kajian. Hasil dari kajian. Kalau informasi belum sampai pada tahap kajian. Oke, boleh. Yang lain? Banyak dulu namanya. Ayo, lagi yang lain. Yang jarang ini deh, yang jarang ngomong. Jarang ngomong. Apa sesuatu? Dewi falsafah. Apa? Jawab ditunggu.
Kalau boleh tahu apa kan? Peredaran informasi sama ilmu kan? Apa? Dan juga ada. Jawab aja jawab. Akhwat yang akhwat. Aduh. Pokoknya kalau ilmu bermanfaat bisa diamalkan. Bermanfaat. Terus Kalau informasi itu informasi. kadang bermanfaat, kadang enggak. Oke, kadang bermanfaat kadang enggak. Bermanfaat apa? Lagi Ilmu itu adalah pengetahuan. Oke. Sedangkan informasi itu adalah khobar sendiri. Khabar saja. Ya akhwat dong, ya akhwat. Apa bedanya ilmu dengan informasi? Ya, banyak orang punya informasi, tapi kalau dilihat ilmunya ternyata minim gitu, dikit. Ustaz, Hmm. kalau informasi itu dia bersifat sementara. Sementara Tapi kalau ilmu itu kalau ilmu sudah teruji. Duh, nggak apple to apple. ilmu selama Sementara sama sudah teruji. Kalau sementara selamanya, teruji tidak teruji gitu kan. Apple kembangkan. Ya. Apple kembangkan. lebih ke ini informasi itu tahap awal untuk mencapai sebuah ilmu. Ah, boleh. Jadi informasi itu cakupannya lebih luas, lebih umum. Kayak misal, oh ini kita dapat informasi bahwa di sana ada yang jual sayur. Informasi bukan? Informasi. Tapi apakah itu disebut dengan ilmu? Enggak kan? Nah, jadi enggak semua informasi itu masuk dalam keilmuan, gitu. Makanya ilmu itu lebih lebih tertata gitu ya, dan lebih konteksnya adalah kepada pemahaman. Nah. Dan kalau informasi bisa dapat di mana aja. Ya ilmu bisa juga, tapi harus dilihat konteksnya. Jadi dapatnya itu apa gitu. Misalkan ada perkataan ilmu tidak hanya didapatkan di kelas gitu ya. Iya bisa. Bisa. Jadi seperti pesan-pesan tersirat gitu kan dalam kehidupan misalnya. Tapi itu hanya bisa didapatkan kalau orangnya paham gitu ya. Misal bisa memahami situasi, melihat sisi lain dari peristiwa yang terjadi gitu ya. Sehingga dia dapat hikmah, dapat ilmunya dan sebagainya gitu. Oke, sampai mana tadi kita? Al-Quran yang dipegang sebagai kitab suci dan rujukan utama tetap terjaga keasliannya dalam keadaan utuh dan murni, baik dari sisi tulisannya, redaksi demi redaksinya, ataupun dari sisi bacaannya, bagaimana mengucapkan dan mengartikulasikannya. Oke. Berikutnya adalah at-tadwin. Saya waktunya. At-tadwin, kodifikasi bahasa
Indonesia, ya, kodifikasi. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi upaya penulisan Al-Quran telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa orang sahabat yang bertugas khusus. Jadi ada job desk-nya khusus nih. Apa itu? Pencatat wahyu. Nah, jadi Nabi kasih mandat ke sahabat tertentu yang tugasnya untuk mencatat wahyu. Jadi misal Nabi dapat wahyu nih Al-Quran. Misal surah apa ayat berapa sampai ayat berapa kan? Nah, itu ada sahabat yang tugasnya khusus buat nyatet. Nah, catatnya di mana? Nulisnya di mana? Di batu, pelepah kurma. Kulit sapi. Kulit. Nah, banyak ya dia tersebar ya kan? Karena dulu di zaman itu ya belum ada kertas kayak sekarang kita ini. Jadi PDF gitu kan. Nah, ada. Namun kebanyakan di antara mereka tidak memiliki catatan dalam sebuah mushaf satu jilid utuh. Jadi nggak disatukan sebagai satu buah yang itu isinya catatan khusus wahyu Al-Quran gitu ya. Dia masih tersebar. Hanya saja mereka telah memastikan pemisah yang jelas mana yang merupakan wahyu dan mana yang merupakan penjelasan atas wahyu. Nah, misalnya Nabi memberikan penjelasan atas ayat yang telah diwahyukan. Nah, jadi sahabat tadi buat pemisah tuh. Oh, yang ini Al-Qur'annya, yang ini penjelasannya. Gitu. Adapun bagi para sahabat yang khawatir tidak bisa membedakan keduanya, maka mereka hanya menulis ayat tanpa tambahan apapun, mengikuti arahan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu." Siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Proses penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW dijaga dan diawasi ketat oleh Nabi SAW secara langsung. Di antaranya sahabat Zain ibn Thabit radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku dahulu menulis wahyu di hadapan Rasulullah SAW. Aku menulis dan beliau mendiktekannya kepadaku. Apabila aku telah selesai menulis, maka beliau bersabda, bacalah. Maka aku pun membacakannya kepada beliau. Apabila terdapat kekeliruan, maka beliau mengoreksinya. Kemudian setelah itu aku keluar untuk mengabarkannya kepada manusia. Jadi beliau nulis, sahabat Zaid bin Thabit nulis, terus dibacain, ya kan? Karena Nabi suruh baca. Nanti kalau ada yang keliru, diperbaiki. Setelah sudah diperbaiki, di ACC, nanti baru disampaikan kepada yang lainnya. Penyusunan surah dan ayat juga telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, dahulu apabila turun kepada Nabi Muhammad SAW wahyu, maka beliau memanggil sebagian orang yang biasa menulis untuknya. Sahabat-sahabat yang punya job desk khusus tadi. Kemudian beliau bersabda, letakkanlah ini pada surah yang disebutkannya di sini dan di sana. Jadi misal penggalan ayat ini di sini, nanti urutannya yang lain di sana, gitu ya. Sesuai urutan yang beliau arahkan. Dan apabila turun pada beliau beberapa ayat, maka beliau bersabda, letakkanlah ayat-ayat ini di surah yang disebutkannya di sini dan di sana. Gitu. Jadi kalau konteksnya penulisan, yaitu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja belum dibukukan di satu tempat khusus, gitu ya. Masih tersebar.
Berikutnya adalah kodifikasi pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada masa ini muncul persoalan baru yang menyebabkan kekhawatiran beberapa orang sahabat. Apa itu permasalahannya? Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, yang syahid di medan perang, ya kan? Nah, hal tersebut meresahkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian mengusulkan agar Al-Quran segera dibukukan demi menghindari lenyapnya Al-Quran seiring dengan makin banyaknya para qurra yang syahid di medan perang. Nah, jadi Umar pengusungnya di sini ya. Beliau melihat banyak para sahabat yang hafal Al-Quran itu syahid di medan perang, karena khawatir nanti atas keterjagaan Al-Quran, ya beliau mengusungkan pendapat bahwa Al-Quran untuk segera dibukukan, gitu ya. Awalnya Abu Bakar ketika menerima usulan dari Umar bin Khattab ini menolak atau menerima? Menolak dulu, ya kan? Apa alasan beliau? Alasannya karena hal ini nggak pernah Nabi lakukan, gitu kan? Perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beberapa waktu kemudian, atas desakan Umar bin Khattab dan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan kaum muslimin, akhirnya Abu Bakar menerima usulan ini. Nah, di masa beliau inilah beliau kemudian memerintahkan Zaid ibn Thabit untuk menjadi ketua panitia dalam proses pembukuan Al-Quran tadi. Jadi Zaid bin Thabit ketuanya, didampingi oleh Umar bin Khattab. Zaid bin Thabit awalnya merasa keberatan juga, ya kan? Karena beliau mendapatkan amanah yang besar yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi, gitu kan? Beliau sempat mengatakan, apa kata beliau? Demi Allah, kalau saja ia menyuruhku untuk memindahkan sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, ya kalau misalnya Zaid bin Thabit suruh mindahin gunung, itu nggak lebih berat daripada amanah untuk menghimpun Al-Quran. Ya, saking beratnya amanah ini. Berikutnya, dengan ketelitian yang sangat tajam, akhirnya pada tahun 12 Hijrah, Zaid ibn Thabit berhasil menghimpun Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas tanpa pengurangan, penambahan, ataupun perubahan di setiap redaksinya, sebagaimana yang Nabi SAW tinggalkan pada akhir hayatnya. Apa metodenya? Kan nggak mungkin dong tiba-tiba Zaid bin Thabit nyusun sendiri gitu kan. Nggak dong. Karena ini amanahnya berat sekali, maka beliau buat metode khusus. Apa itu? Di antara metode yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran adalah beliau mengumpulkan para penghafal Al-Quran yang masih hidup untuk saling membandingkan hafalan seseorang dengan yang lainnya sambil meneliti berbagai lembaran yang tersimpan di tangan para sahabat. Jadi, yang pertama, beliau mencari tulisannya. Jadi kumpulkan tulisan-tulisan yang tersebar tadi. Yang kedua, dikumpulkan orangnya, sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, jadi harus ada dua ini syarat beliau. Ada tulisannya dan ada sahabat yang hafal. Nah, kalau memenuhi dua syarat ini, maka dia masuk. Nah, gitu. Kalau cuma ditemukan satu doang nih, oh ini ada tulisannya, tapi sahabat nggak ada yang hafal, oh berarti nggak masuk.
Kalau misal sahabat hafal doang nih, tulisannya nggak ada, itu nggak masuk juga. Itu menurut beliau sudah di apa bahasanya? Sudah dihapus. Ya. Sudah bukan bagian dari Al-Quran lagi. Gitu. Berikutnya, setiap ayat yang dihafal mesti diakui oleh setidaknya 2 orang saksi. Ternyata setiap ayat yang dihafal itu harus ada 2 orang yang hafal. Misalnya ayatnya ini. Untuk memenuhi syarat dia dibukukan dalam satu mushaf tadi, itu dia harus punya 2 orang sahabat yang hafal. Jadi kalau cuma 1 doang enggak masuk ya. Jadi syaratnya harus 2. Misal ayatnya apa? Ada enggak sahabat yang hafal ini? Oh ada, berapa orang? 2 orang. Berarti memenuhi syarat. Gitu. Demikian pula setiap lembaran yang diklaim sebagai bagian dari ayat Al-Quran juga mesti diakui oleh setidaknya 2 orang saksi yang menghafal ayat tersebut. Setelah terkumpul dan terkodifikasi, mushaf tersebut menjadi master dan rujukan redaksi-redaksi serta bacaan Al-Quran. Jadi akhirnya setelah melalui masa yang panjang itu, nanti walaupun ada kisah sendiri ya. Jadi nanti ada ditemukan dalam proses kodifikasi Al-Quran itu, Zaid ibn Thabit menemukan bahwa ada nih satu bacaan, Allah alam itu 1 ayat atau berapa, jadi 1 bacaan yang cuma ada 1 orang saksi yang hafal. Pernah dengar gak kisah ini? Seharusnya kalau cuma 1 orang doang yang hafal, dia nggak masuk kan? Nah, tapi ternyata ada sabda dari Nabi SAW bahwa orang tersebut kesaksiannya setara dengan 2 orang. Siapa orangnya? Di sini ada nggak ya? Ada nggak di sini? Ana lupa juga namanya. Coba bentar. Siapa? Googling. Huzaimah bin Thabit. Huzaimah ya? Huzaimah bin Thabit. Baca keras. Ada ini, ada hadisnya nggak? Ada hadisnya? Iya, Khuzaimah ibn Thabit Al-Ansari. Beliau dijuluki Dzu Asy-Syahadatain. Khuzaimah ibn Thabit. Jadi ada sabda dari Rasulullah SAW bahwa beliau memberikan kesaksian, pernyataannya. Beliau memberikan pernyataan bahwa kesaksian Khuzaimah itu setara dengan 2 orang. Ada ayatnya nggak ya? Ayatnya At-Taubah, surah At-Taubah ayat 128 sampai 129.
Nah, jadi kan tadi syarat yang ditentukan oleh Zaid ibn Thabit apa? Yang pertama syaratnya tulisan itu harus ya. Tulisan hafal. gimana? Harus ada tulisan dan juga Harus ada tulisannya ada orang yang hafal. dan ada orang yang hafal. Satu tulisan harus ada dua orang saksi minimal. Gitu ya. Nah, ketika sampai di surah At-Taubah ayat 128 sampai 109, Zaid ibn Thabit hanya menemukan ayat tersebut dalam bentuk tulisan. Dan saksinya cuma Khuzaimah ibn Thabit. Nah, jadi ketika dikumpulkan sahabat, nggak ada yang hafal kecuali beliau doang, Khuzaimah ibn Thabit. Nah, terus gimana nih? Satu orang doang kan? Tiba-tiba ada ingat, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kesaksian. Siapa yang ingat? Mengingat sabda Rasulullah SAW di masa lalu, Zaid ibn Thabit menerima kesaksian tunggal dari Khuzaimah dan menganggapnya sah karena nilainya setara dengan dua orang saksi. Coba. Ada. Oh, Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit yang ingat sabda Nabi. Jadi beliau ingat atas sabda Nabi tersebut bahwa kesaksian Khuzaimah setara dengan dua orang laki-laki. Karena ingatan inilah Zaid bin Thabit membuat pengecualian khusus untuk Khuzaimah. Jadi beliau menerima kesaksian tunggal Khuzaimah sebagai bukti yang sah dan memenuhi syarat, lalu menuliskan ayat tersebut ke dalam mushaf yang disusun. Oke, ini di masa Utsman udah lumayan panjang ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena di masa Utsman ada peristiwa baru lagi nih yang menjadi tantangan umat Islam saat itu. Ya. Jadi ada kebijakan baru lagi yang dicetuskan oleh sahabat Utsman bin Affan untuk menjaga keaslian Al-Quran. Tapi sampai di sini ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ada. Yang 132 kenapa? pertama penggunaan Kenapa? saya ulangi yang perkataan dari Al-Allamah Ali Al-Qari. Yang perkataan beliau ini. Jadi ada sebagian pensyarah atas bait ini, ya. Bait di matan Muqaddimah Jaziriyah ini. Apa tadi baitnya? Wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu malam yujawidil Qur'ana athimu. Ya kan? Ada sebagian pensyarah yang maksud dari mengamalkan tajwid itu untuk seluruh bagiannya itu wajib diamalkan. Nah, gitu. Baik yang berkaitan dengan sifat tahsiniyah
ataupun bukan. Nah, gitu. Jadi wajib diamalkan seluruhnya. Nah, Al-Alamah Mula Al-Qari di sini mengkritisi hal tersebut. Nah, bahwa kalau mengatakan wajib untuk seluruh bagian dalam ilmu tajwid itu kurang tepat menurut beliau. Jadi menurut beliau harus dirinci. Memang ada hal-hal yang wajib diamalkan, yang itu berkaitan dengan i'rab dan makna. Nah, kalau tidak diamalkan ya lahan jali, ya kan? Ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan bacaan, itu sifat tahsiniyah. Nah, jadi yang wajib diamalkan menurut beliau yang tadi, yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Nah, begitu. Jadi beliau mengkritisi pendapat sebagian pensyarah yang mengatakan wajib itu untuk seluruh bagian dari ilmu tajwid. Nah, beliau sebutkan di sini kan bukanlah termasuk fardu ain, yang dapat berkonsekuensi besar, berkonsekuensi dosa besar. Gitu. Cuma beliau juga memberikan pandangan lain bahwa kalau memang seseorang itu sudah bisa mengamalkan sifat tahsiniyahnya, terus dia sengaja nggak ngamalin, gitu ya, khawatir juga atas hal tersebut nanti tetap dipertanggungjawabkan, gitu loh. Dianggap sebagai dalam tanda kutip kelalaian. Nah, gitu ya. Jadi sengaja tidak mengamalkan, dia sebenarnya bisa kan, bacanya bisa fasih, bisa sempurna gitu, tapi sengaja nggak ngamalin. Nah, beliau ngasih sudut pandang di situ, tapi beliau tetap mengatakan kalau yang wajibnya ya tadi yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Ada lagi yang lain? Ya, tadi di sini tadi ada dikatakan setelah terkumpul dan kodifikasi mushaf tersebut menjadi master. Master. Soalnya satu doang. Jadi rujukan. Jadi kan mushafnya cuma ada satu doang di zaman itu. Dan itu belum ada mushaf-mushaf lain kan? Maksudnya belum ada. Kayak sekarang kan orang bisa punya masing-masing. Nah, jadi seperti rujukan yang memang terakomodir gitu. Jadi kita bisa lihat mushafnya dalam Al-Quran dalam bentuk mushaf gitu. Tapi cuma satu doang karena nggak ada yang lain. Di zaman itu, di zamannya Abu Bakar itu baru ada satu doang. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Semoga apa yang dapatkan dalam kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita cukupkan ya, kita baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaf minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.